Dimas tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Namun, malam itu di sebuah hotel tua di Bandung, dia akan menyaksikan sendiri bagaimana sebuah kenyataan bisa jauh lebih mengerikan daripada sekedar cerita horor. Pada saat pertama kali menginjakkan kaki di Hotel X, sebuah hotel yang konon katanya sudah beroperasi sejak 1950-an, Dimas merasakan suasana yang aneh, lobi yang sepi, pencahayaan yang temaram, dan udara dingin yang seolah tidak pernah pergi. Tapi itu semua dia anggap biasa, hingga ia memasuki kamar 307. Saat Dimas membuka pintu kamar, ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara itu, lembut namun jelas, berkata, "Kamu seharusnya tidak menginap di sini." Tapi Dimas hanya tersenyum dan menanggapi dengan gelengan kepala, berusaha menyingkirkan perasaan aneh itu. Ia baru saja tiba di Bandung untuk urusan pekerjaan, dan hotel itu adalah pilihan terakhir. Mungkin cuma stres, pikirnya. Namun, kejadian yang akan dialaminya malam itu akan membuktikan bahwa perasaan aneh yang ia rasakan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dimas adalah seorang pria muda, pekerja kantoran yang sering bepergian ke luar kota. Kali ini, Bandung menjadi tujuannya. Setelah menyelesaikan urusan bisnis yang cukup padat, ia memutuskan untuk menginap semalam di sebuah hotel tua di pusat kota Bandung. Hotel tersebut bukanlah hotel bintang 5, namun cukup terkenal di kalangan penduduk lokal. Ia tiba sekitar jam 10 malam setelah beberapa jam perjalanan panjang. Lobi hotel itu tidak besar, namun terasa sepi dan gelap meskipun jam menunjukkan waktu yang masih cukup awal untuk sebuah hotel yang ramai. Begitu sampai di meja resepsionis, Dimas disambut oleh seorang petugas yang tampaknya sudah cukup tua dengan wajah datar dan tanpa senyuman. "Kamar 307, ujar petugas itu sambil menyerahkan kunci. Tak ada percakapan lebih lanjut. Dimas merasa sedikit canggung, tapi lagi-lagi ia tidak terlalu menghiraukannya. Mungkin petugas itu sedang lelah, pikirnya. Ia menuju lift dan menekan tombol lantai 3. Ketika lift mulai bergerak naik, ia merasakan sedikit getaran di dinding lift, seolah-olah lift itu sudah berusia sangat tua. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Ketika pintu lift terbuka, ia melangkah keluar dan berjalan menyusuri lorong yang gelap. Lorong itu sangat sepi, hanya ada beberapa lampu yang menyala redup di sepanjang dinding. Saat ia tiba di depan kamar 307, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia menarik napas, mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin cuma kecapean, gumamnya sambil membuka pintu kamar. Begitu Dimas memasuki kamar 307, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Suasana kamar itu terlalu sepi dan aroma udara yang tercium sangat berat, seolah sudah lama tidak ada yang menginap di sana. Pintu kamar mandi yang sedikit terbuka menambah kesan suram di ruangan itu. Ia memutuskan untuk menyalakan lampu dan duduk sebentar di tempat tidur. Namun, saat ia duduk, tiba-tiba lampu kamar mulai meredup. Dimas mengernyitkan dahi, mencoba mencari alasan rasional. Mungkin lampunya rusak, pikirnya. Dia berdiri dan menekan saklar lampu beberapa kali, tapi tak ada yang berubah. Lampu itu tetap redup, menciptakan suasana yang semakin suram di kamar itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Terdengar sangat jelas di lorong yang sunyi. Langkah itu semakin dekat. Dimas membuka pintu kamar dan mengintip keluar, berharap melihat petugas hotel atau tamu lain yang sedang berjalan di lorong. Namun, tidak ada siapa-siapa.
Lorong itu tetap sepi. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di dalam dirinya. Langkah-langkah itu bukan langkah biasa. Itu adalah suara langkah sandal jepit yang terkesan ringan, namun terdengar sangat jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar 307. Dimas terdiam, jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menutup pintu dengan hati-hati, berusaha menenangkan dirinya. Namun, langkah itu masih terdengar, bergerak semakin dekat ke arah pintu. Dimas berusaha menenangkan diri. Ini hanya suara dari luar, pikirnya. Namun, saat ia berbalik ke arah tempat tidur, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Lampu kamar yang tadi redup kini menyala terang, sangat terang, seakan-akan ada yang sengaja menyalakannya dengan cepat. Dan yang membuatnya semakin terkejut adalah bayangan yang muncul di dinding kamar. Di dinding depan kamar ada sosok samar yang bergerak perlahan. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita yang sedang berdiri di sana. Dimas tertegun. Sosok itu tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, hanya berdiri tegak menghadap langsung ke pintu kamar. Dimas berusaha mengalihkan pandangannya, berharap itu hanya imajinasinya. Tetapi bayangan itu semakin jelas. Ia bisa melihat sosok wanita itu mengenakan gaun putih yang terlihat usang dan lusuh. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tak terlihat dengan jelas. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Mata yang sangat besar, hitam dan kosong menatap Dimas tanpa berkedip. Dimas merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya serasa terhenti di tenggorokan. Sosok itu perlahan bergerak maju, mendekati pintu kamar Dimas. Tawa yang sangat keras dan terkesan menyeramkan mulai terdengar. Tawa itu tidak berasal dari tempat yang jelas, seakan-akan terdengar dari segala arah. Dimas menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Akan tetapi, ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berada di depannya. Wanita itu berdiri tepat di hadapan Dimas. Wajahnya kini terlihat jelas. Wajah itu mengerikan, kulitnya pucat, dengan mata hitam yang menatapnya tajam. Tawa wanita itu semakin keras, membuat Dimas merasa seolah-olah dia berada dalam cengkraman ketakutan yang luar biasa. Wanita itu perlahan membuka mulutnya, seolah-olah ingin berkata sesuatu. "Kamu tidak bisa pergi." Suara itu terdengar begitu dalam dan berat, seperti berasal dari dasar bumi. Dimas berteriak keras, namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Saat ia melihat wanita itu semakin mendekat, tiba-tiba semua lampu di kamar mati. Dalam kegelapan total itu, Dimas merasakan seolah-olah ada tangan yang meraih tubuhnya. Kaki Dimas goyah dan ia jatuh ke lantai. Keesokan harinya, Dimas terbangun di tempat tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Semua terasa sangat nyata, namun ketika ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ia cepat-cepat bangkit dan berlari keluar kamar, bergegas menuju lobi hotel. Petugas yang tadi memberinya kunci kamar 307 tidak ada di tempat. Yang ada hanya seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu lantai. Ketika Dimas ingin bertanya, petugas itu hanya tersenyum, namun senyum itu terlihat aneh. Kamar 307 memang tidak pernah sepi, katanya pelan. Setiap tamu yang menginap di sana selalu ada sesuatu yang terjadi. Dimas merasa dunia seolah runtuh. Ia tidak pernah mengira bahwa malam itu akan menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan hotel itu tanpa berani menoleh ke belakang.